sabuk ini untuk membuka diri kita, dan ruatan ini nanti untuk membersihkan yang ada di tempat usaha Bapak Wahyu. Ya, jadi jangan hanya pada diri kita sendiri, tapi juga dari tempat yang kita tempati untuk berusaha. Seperti itu. Iya, begini Kang, memperjelas lagi manfaat dari sabuk gendam putih Kamulyan milik Kang Nur tadi. Kira-kira nanti pengaruh yang diberikan oleh energi dari gendam putih sabuk tadi itu seperti apa terhadap usaha dari Bapak Wahyu ini nanti? Ya, kalau kita bicara soal pengaruh dari sarana ini ya Bapak Wahyu, kita bahas dulu soal manfaat ya khasiat putihnya. Yang pertama adalah membuka aura kerezekian. Bagaimanapun kalau kita ingin rezeki lancar, aura kita harus baik. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk usaha ini akan membantu meningkatkan kelancaran rezeki. Ya, ini nanti dari segi penglaris, ya, dagangan laris, kemudian inovasi dari karyawan-karyawan juga meningkat. Semakin kreatif, Bapak Wahyu juga memiliki manajemen yang baik, tata kelola keuangan dan tata kelola perusahaan dalam produksi yang baik. Ini akan meningkatkan energi-energi tersebut. Ya, kalau ini semuanya sudah seimbang, ya insya Allah usaha yang Bapak Wahyu jalani bisa kembali bangkit, dan mungkin mudah-mudahan juga akan semakin sukses dari yang sebelumnya. Begitu kita bahas dari manfaatnya. Nah, kemudian kita bahas dari sisi buruknya. Ya, kita bahas juga dari sisi buruknya, karena bagaimanapun itu pasti ada baiknya, ada buruknya. Ya, kalau kita bahas dari buruknya, sabuk ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang jelek, tidak baik, ya, tujuan jelek. Ya mungkin kita semua saat ini bisa bilang saya tujuannya baik kan, ya, niat saya baik, saya tulus menggunakan. Ya, saya juga banyak menerima yang seperti itu ya Bapak Wahyu. Namun di satu sisi, kalau kita sudah merasakan manfaatnya, sisi baiknya kita manfaatkan, kita dapatkan semua, usaha kita naik. Kemudian ada perasaan seperti ini, saya sudah sukses, saya ingin beli seperti ini, saya ingin buat seperti ini supaya orang yang melihat saya terkagum dengan saya. Nah, itu namanya sombong, itu namanya riya, ya, dan itu sudah mengarah ke keburukan, walaupun itu sedikit. Perasaan seperti itu sebisa mungkin dihilangkan. Niatkan ikhlas, ikhtiar, istiqomah dari awal itu untuk kebaikan. Walaupun nanti untuk mendapatkan, walaupun nanti sudah mendapatkan hal yang baik, tetaplah istiqomah. Jangan pernah berniat yang melenceng. Nah, itu yang dari keburukan. Jadi harus bisa konsisten. Karena banyak orang yang bilangnya konsisten itu di awal. Lupa diri gitu ya. Ya, lupa diri. Ya ibaratnya kita khilaf lah, ya memang bisa, kita sewajarnya manusia memang ada khilafnya juga, tapi sebisa mungkin meminimalisir hal seperti itu. Iya. Begitu. Terus gini Kang, nah ketika seseorang ini nanti sudah menggunakan sabuk gendam putih Kamulyan ini nanti untuk usahanya atau apapun itu yang penting untuk kerezekian, kira-kira ada nggak yang bisa dikenali atau ada nggak orang-orang yang mengenali ciri-ciri kalau seseorang itu, khususnya Bapak Wahyu ini telah menggunakan sarana gendam putih sabuk Kamulyan tadi? Ya, saya paham. Artinya ada orang lain yang tahu lah kalau orang ini menggunakan pesugihan, istilah kasarnya seperti itu, ya kan. Nah, gini, kalau menggunakan sabuk gendam putih Kamulyan ini, saya tegaskan kembali lagi, sumber ataupun inti dari ilmu yang kita gunakan dengan sabuk ini adalah ilmu putih. Ya, cara kerjanya sangat alami, sangat halus, dan saya bisa memberi jaminan, ya, saya bisa memberi keyakinan ini tidak akan diketahui orang. Ya, karena apa? Yang pertama, melihat dari manfaatnya tadi. Ini adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, bagaimanapun kalau kualitas diri sudah meningkat, itu akan sangat berefek dengan hal apapun yang kita kerjakan. Ya. Jadi kalau kualitas diri kita sudah meningkat, orang lain yang melihat kita itu bukan karena curiga, namun melihat kita karena semangat, ya, semangat kita, begitu. Jadi tidak ada kecurigaan di sini nanti. Insya Allah, ya, selama niatnya ditujukan untuk kebaikan, tidak akan ada orang yang memandang kita aneh-aneh. Gitu. Kalau niatnya sudah buruk, ya, gerak-gerik sedikit yang kita lakukan itu sudah sangat mencurigakan. Ya, kalau niat kita baik, pasti kita akan
diberikan manfaat yang luar biasa, insya Allah gitu. Oke. Terus apakah ada bahaya yang ditimbulkan dari sarana sabuk gendam putih Kamulyan ini, Kang? Ya, kita bahas mengenai bahaya, artinya dampak negatif. Dampak negatif. Ya. Dampak negatifnya dari sarana sabuk gendam putih Kamulyan ini, yang pertama kalau kita gunakan untuk keburukan itu pasti akan hilang energinya. Ya, selain hilang energinya adalah mungkin kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Itu hanya itu dampak negatifnya. Kemudian dampak negatif yang mungkin banyak orang takuti adalah itu akan membuat diri kita celaka. Kan itu yang banyak ditakuti. Namun saya menjamin ya, sarana sabuk gendam putih Kamulyan ini sumber energinya ilmu putih, tidak akan memberikan dampak negatif apapun kecuali jika itu digunakan untuk keburukan. Dan itu pun dampak negatifnya bukan ke diri, namun tidak mendapatkan manfaatnya. Gitu. Jadi saya tegaskan kembali lagi, niatkan untuk kebaikan, sungguh-sungguh ikhtiar dan istiqomah. Begitu. Oke, Kang, cukup pertanyaan dari saya. Oke, untuk cukup yang ya. mewakili Bapak Wahyu Kurniawan tadi, semoga bisa menjawab masalah yang dia alami. Ya, amin. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, dan semoga saja Bapak Wahyu menonton video saya ini ya. Itu yang jawaban dari saya, Bapak Wahyu, dan mungkin itu juga solusi dari saya. Semoga Bapak Wahyu diberikan kesehatan, dan untuk semua penonton video YouTube saya, jika mengalami masalah yang sama, kurang lebih seperti itu solusi dan cara mengatasinya ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.